Ketika Xiao Chen tetap diam, Xia Hu menampakkan senyum kemenangan. Tidak diragukan lagi siapa pemenangnya. Dari 9 orang, Kaisar Penguasa Bunga Persik tidak mengundang siapapun untuk duduk, selain dirinya. Tidak ada pembuat bir lain yang menerima rasa terima kasih dan rasa hormat dari Kaisar Penguasa Bunga Persik. Namun, semuanya tetap harus berjalan sesuai urutan yang benar. Total ada 9 botol anggur, 9 anggur berkualitas terbaik yang memperebutkan gelar Raja Anggur. Tentu saja, tidak semua orang mengira bahwa Heartburn, yang tidak diperkenalkan saat disajikan, adalah anggur berkualitas terbaik. Unfettered Sky milik Wang Yun, anggur tulang milik Pei Shaoxuan, Heavenly Eyes milik Ye Han, Flying Cloud milik Holy Sun milik Profound Heaven, Heartburn milik Xiao Chen, Nine Colored Divine Phoenix milik Xia Hu. 9 anggur berkualitas terbaik diletakkan di hadapan Kaisar Penguasa Bunga Persik dan banyak penilai. Kemudian, Kaisar Penguasa Bunga Persik melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan melangkah maju dan mulai membuka botol-botol anggur dan menuangkan anggur. 9 orang pelayan mengangkat 9 anggur berkualitas pada saat yang sama dan menuangkannya perlahan-lahan. Aroma anggur tercium di hidung, berubah menjadi cahaya perak cemerlang di bawah sinar matahari saat anggur memenuhi cangkir anggur. Wus! Saat anggur dituangkan keluar dari botol, banyak fenomena misterius yang cemerlang segera muncul. Saat langit tanpa batas mengalir keluar, kabut kabur naik dan mewujudkan ilusi yang bengkok. Setiap orang melihat ilusi yang berbeda dalam kabut itu, melihat keinginan tersembunyi terdalam di hati mereka. Beberapa orang melihat diri mereka berhasil dalam kultivasi mereka, melampaui tokoh berdaulat dan menjadi kaisar berdaulat. Beberapa orang melihat diri mereka memeluk Putri Suci Wangi Surgawi dengan tangan kiri dan Putri Suci Naga Putih dengan tangan kanan. Sekelompok murid Wangi Surgawi yang cantik bahkan melayani mereka dari belakang, pemandangan itu tampak memikat dan erotis. Banyak orang merasakan mulut mereka kering, merasakan keinginan untuk bergegas maju dan menghabiskan anggur sekaligus. Beberapa bahkan mempermalukan diri mereka sendiri, tidak mampu menahan godaan. Mereka melonjak dan mencoba untuk menyerbu ke platform yang tinggi. Tentu saja, hasilnya tidak perlu dikatakan. Kaisar Bunga Persik mengangkat tangannya dan memukul mundur mereka yang menyerbu. Ini benar-benar sesuai dengan anggur terlarang. Hanya dengan sekali lihat saja sudah menghasilkan hasil yang menakutkan. Apa yang akan terjadi jika seseorang meminumnya? Inilah pesona langit tanpa batas. Semakin terlarang, semakin menggoda jadinya. Anggur tulang iblis Pei Shaoxuan mewujudkan fenomena misterius yang sangat menyeramkan. Anggur itu mengeluarkan ki dingin yang menakutkan. Seolah-olah yang mengalir dari tulang bukanlah anggur, melainkan banyak kerangka dan mayat yang menakutkan, dan di dalam cangkir itu ada gunung mayat dan lautan darah. Dengan sekali lihat, jelas bahwa anggur itu disiapkan untuk Kaisar Penguasa Dao Iblis kuno. Satu cangkir menunjukkan 10.000 mayat. Berapa banyak mayat yang diinjak Kaisar Penguasa Dao Iblis kuno itu hingga tampak tak terbatas. Tanpa tirani yang sangat kuat, seseorang tidak dapat menahan aura mengerikan yang keluar dari cangkir, seseorang bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Anggur kuno tanpa nama ini menimbulkan rasa takut, menghalangi orang lain untuk melihatnya terlalu lama. Dibandingkan dengan 2 anggur iblis yang tidak lazim ini, es surgawi Ye Han terasa menyegarkan. Saat es surgawi dituangkan ke dalam cangkir anggur, kepingan salju tipis keluar dari cangkir, membuat salju beterbangan dan menyebar, melayang turun di seluruh panggung yang tinggi. Xiao Chen mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju, yang mencair di tangannya, meninggalkan rasa dingin. Ketika es surgawi memenuhi cangkir anggur sepenuhnya, kepingan salju yang keluar dari cangkir anggur berkumpul perlahan dan membentuk bunga es yang menggantung tinggi di udara. Anggur yang begitu enak dipandang tampak sangat enak dipandang. Rasa dingin menguasai semua orang, dan hati mereka langsung tenang. Pemandangan bunga es itu menggoyang hati seseorang dengan kenangan yang membuat mereka bahagia dan damai. Awan terbang Wenren Yu mewujudkan fenomena misterius yang secara sempurna menggambarkan kabut. Awan melayang, anggur dalam botol mengalir melalui awan, tampak seperti air terjun yang jatuh dari langit ke dalam cangkir anggur. Ding, ding, dang, dang, saat anggur terciprat ke dalam cangkir, ia menghasilkan melodi ritmis. Wenren Yu tersenyum tipis dan melepaskan sitar kuno di punggungnya. Kemudian, ia dengan santai memetik senarnya.
Musik sitar yang menakjubkan segera menyatu dengan melodi anggur yang menyebar ini. Ini tampak menakjubkan, menginspirasi orang lain untuk bersorak. Namun, mereka takut mengganggu alunan musik sitar yang indah ini dan secara refleks menutup mulut mereka yang terbuka. Setiap anggur memiliki keunikannya sendiri. Semuanya luar biasa. Namun, ketika fenomena misterius Phoenix Ilahi 9 warna muncul, semua fenomena misterius lainnya langsung memucat jika dibandingkan, tampak lebih rendah. Semua orang melihat cahaya 9 warna memancar keluar saat anggur dituangkan ke dalam cangkir anggur. Cahaya warna-warni tampak cemerlang saat mengalir, menunjukkan banyak variasi. Anggur yang mengalir keluar tampak seperti mata air spiritual yang menumpahkan sungai abadi di surga di tengah kabut abadi. Saat cahaya muncul, mereka menarik perhatian semua orang, menyebabkan udara dingin masuk dengan cepat. Para kultivator di halaman dalam dan luar menunjukkan ekspresi terkejut, mendesah melihat pemandangan itu. Ketika anggur memenuhi cangkir anggur, cahaya terang mulai menyala dan berubah menjadi nyala api yang berkobar. Seekor burung Phoenix Ilahi terbang keluar dari nyala api. Bermandikan api, ia mengitari panggung tinggi, menarik perhatian semua orang. Burung Phoenix Ilahi mengepakkan sayapnya, dan bunga-bunga cahaya tiba-tiba turun, mewarnai seluruh kediaman tuan kota dengan cahaya warna-warni. Menghirup cahaya warna-warni itu mengisi kembali semangat semua orang dan membuat mereka merasa nyaman. Para penonton berkobar dengan kegembiraan, menjadi gelisah. Mata mereka melihat ke arah cangkir anggur yang berisi Phoenix Ilahi 9 warna, tatapan yang bersemangat menyala dengan keinginan. Phoenix Ilahi 9 warna. Aku puas bisa melihat Phoenix Ilahi 9 warna ini saat aku masih hidup. Ini benar-benar anggur yang luar biasa, sesuatu yang langka. Kupikir anggur ini tidak akan pernah muncul lagi. Siapa yang bisa menduga bahwa anggur ini akan muncul di tangan guru besar Yuan Fei? Baik itu dua anggur iblis yang tidak lazim, awan terbang milik putra suci surga yang mendalam, atau es surgawi milik Yehan, semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apa itu Raja Anggur? Ini adalah Raja Anggur sejati. Ia melampaui yang benar dan yang jahat, yang terbaik dimanapun. Ini adalah Raja Anggur. Melihat begitu banyak fenomena misterius yang muncul dari begitu banyak anggur kelas atas pada saat yang sama adalah pesta untuk mata. Festival anggur bunga persik ini jauh melampaui yang sebelumnya, menciptakan sejarah yang tak tertandingi. Beberapa anggur puncak bisa menjadi karakter utama jika Phoenix Ilahi 9 warna tidak ada di sana. Sayangnya, tidak ada jika. Di samping Phoenix Ilahi 9 warna, anggur-anggur ini ditakdirkan untuk menjadi tidak penting, hanya berfungsi untuk membuatnya terlihat lebih baik. Xiahou Wu mendengar kata-kata para penilai di belakangnya dan merasa sombong. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kepuasan dirinya. Mampu menginjak-injak putra suci surga yang mendalam, Yehan, Pei Shaoxuan, dan yang lainnya, meskipun itu hanya satu festival anggur, membuatnya merasa bangga. Tiba-tiba, Xiahou Wu melihat dan memperhatikan bahwa anggur yang diserahkan Xiao Chen tidak menunjukkan fenomena misterius. Anggur Xiao Chen tampak sangat biasa. Ketika Xiahou Wu melihat cangkir anggur itu tampak biasa. Dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Orang ini hanya menyerahkan dirinya pada keputusasaan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Phoenix Ilahi 9 warna, jadi dia dengan santai mengeluarkan sebotol anggur untuk menebus jumlahnya. Tawa mengejek ini menarik perhatian orang lain. Banyak penilai melihat anggur Xiao Chen. Para penilai saling berbisik dan menggelengkan kepala, menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan di mata mereka. Bagaimana mungkin festival anggur bunga persik dianggap sebagai permainan seperti ini? Kaisar berdaulat bunga persik sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun menyadari tidak adanya fenomena misterius ini, dia tidak mengatakan apapun tentangnya. Dia hanya menatap tajam ke arah Phoenix Ilahi 9 warna. Kakak senior, apa yang terjadi? Anggur apa yang Tuan Muda Xiao berikan? Chu Xiang bertanya kepada Putri Suci Wangi Surgawi, merasa agak cemas. Putri Suci Wangi Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Namun, anggur ini seharusnya bukan anggur biasa. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Setelah 9 anggur dituangkan, tibalah saatnya mencicipi anggur. Kaisar berdaulat bunga persik menatap Putri Suci Wangi Surgawi dan berkata,
karena Putri Suci bersedia memberiku muka dan datang, cangkir pertama Phoenix Ilahi 9 warna ini harus dicicipi oleh Putri Suci terlebih dahulu. Tepat setelah Phoenix Ilahi 9 warna berbicara, seorang pelayan mengambil cangkir anggur dan membawanya ke Putri Suci wangi surgawi. Seketika, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Putri Suci menyesapnya sebelum meletakkan cangkir anggur. Kemudian, dia memuji, ini memang anggur yang luar biasa. Bahkan Jade Lake Immortal Brew yang legendaris mungkin tidak dapat menandinginya. Putri Suci memujiku terlalu tinggi. Jika Anda tertarik, aku bersedia menyediakan sebotol untuk perjamuan wangi surgawi. Saat menerima pujian ini, Xiaowu menunjukkan ekspresi sombong dan segera berjanji. Putri Suci wangi surgawi menjawab dengan lembut, terima kasih banyak, putra mahkota Xiaowu. Kaisar berdaulat bunga persik melihat sekeliling dan melihat para penilai lainnya sudah merasa tidak sabar. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, ambil satu dan cicipi anggurnya. Para penilai ini segera berdiri dan menuangkan secangkir anggur yang menarik minat mereka. Sambil mengobrol dengan gembira, mereka mengevaluasi anggur tersebut. Adegan yang agak memalukan pun terjadi. Bahkan Unfettered Sky dan anggur tulang iblis yang menyeramkan memiliki penilai yang bersedia mencicipinya. Namun, Heartburn milik Xiao Chen diam di atas meja, tak tersentuh. Pemandangan seperti itu aneh, bahkan untuk sebuah festival anggur. Itu memicu tawa mengejek dari semua orang di halaman luar. Ini sangat memalukan, untungnya, aku tidak ada di sana. Kalau tidak, aku akan berakhir seperti itu juga. Itu benar. Siapa yang bisa menduga bahwa orang-orang yang tersisa semuanya mengambil anggur kelas atas, bahkan Nine Colored Divine Phoenix. Xiao Chen sangat tidak beruntung. Meskipun anggur lainnya sedikit lebih rendah, tapi tidak jauh berbeda. Anggur-anggur itu masih cukup menarik, dan masih ada orang yang mau meminumnya. Para penilai ini terlalu berlebihan. Paling tidak, mereka harus berusaha. Ini terlalu menyakitkan. Haha, kalau aku jadi para penilai itu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Setidaknya aku akan mencicipi semua anggur kelas atas itu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Di atas panggung yang tinggi, tepat saat Putri Suci hendak pergi dan mencicipi Heartburn, seorang lelaki yang agak tua sepertinya tidak tega mempermalukan Xiao Chen seperti itu. Jadi, dia berjalan mendekat dan mengambil cangkir Heartburn. Setelah melihatnya, lelaki tua itu mengangkat cangkir anggur dan meminumnya dengan santai. Lelaki tua itu meletakkan cangkir anggur dan baru saja hendak pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba wajahnya memerah dan memegang dadanya, menunjukkan ekspresi yang sangat kesakitan. Tuan Besar Feng, ada apa denganmu? Para penilai lainnya buru-buru meletakkan cangkir anggur mereka dan bergegas mendekat. Anggur ini memiliki. Orang tua yang dipanggil sebagai guru besar Feng menunjukkan ekspresi yang sangat kesakitan. Dia menunjuk ke botol anggur di atas meja, tetapi dia berhenti dan menjatuhkan diri dengan keras ke tanah sebelum dia selesai berbicara, status hidupnya tidak diketahui. Anggur ini mengandung racun, teriak Xiaowu, melengkapi kata-kata guru besar Feng. Keributan segera terjadi. Festival anggur yang awalnya tenang dan santai berubah menjadi tegang. Bahkan ekspresi kaisar penguasa bunga persik sedikit berubah. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melirik Xiao Chen. Kediaman tuan kota yang sebelumnya luar biasa ramai langsung berubah menjadi sunyi senyap. Tatapan semua orang tertuju pada Xiao Chen, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu beracun. Ada racun. Xiao Chen, yang duduk tegak, tidak mengubah ekspresinya. Namun, hatinya hancur. Bagaimana anggur itu bisa diracuni? Kakek tujuh secara pribadi menyeduhnya, dan sejak itu, anggur itu hanya dibuka 2 kali, sekali di rumah kakek tujuh dan sekali sekarang. Kakek tujuh tidak mungkin meracuninya, dan tidak ada yang berani memainkan trik apapun tepat di bawah hidung kaisar penguasa bunga persik. Itu berarti anggur ini pasti baik-baik saja. Satu-satunya kemungkinan alasan adalah masalah selama proses penyeduhan kakek tujuh. Tidak mudah untuk menyeduh Heartburn, anggur terbaik dari ras naga. Prosesnya rumit dan panjang, menempatkan persyaratan yang sangat tinggi pada keterampilan pembuat bir. Kesalahan kecil dapat mengakibatkan kesalahan dan mengubah anggur terbaik menjadi racun. Namun, Xiao Chen mempercayai keahlian kakek tujuh. Pikiran Xiao Chen bergerak seperti kilat,
banyak kemungkinan terjadi padanya dalam sekejap. Namun, situasi saat ini tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Tuan kota, dia tidak bernapas. Jantungnya juga berhenti. Kekuatan hidupnya sangat lemah, kita harus menyelamatkannya dengan cepat. Ekspresi kedua ahli kediaman Tuan Kota berubah drastis setelah memeriksa kekuatan hidup lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua ini adalah seorang penilai, kultivasinya tidak rendah. Ia menjadi tokoh berdaulat berabad-abad yang lalu dan merupakan orang yang cukup terkenal di kota bunga persik. Bahkan jika ini adalah anggur beracun, efek cepatnya terlalu mencengangkan. Saat para ahli kediaman Tuan Kota melaporkan temuan mereka, semua orang tersentak kaget. Kaisar berdaulat bunga persik sedikit mengernyit. Ada yang aneh tentang ini. Secara logika, Xiao Chen tidak akan membawa anggur beracun ke sini. Namun, masalahnya saat ini memang dengan anggur Xiao Chen. Berani sekali kau, Xiao Chen. Beraninya kau membawa anggur beracun untuk berpartisipasi dalam festival anggur bunga persik. Xiahou Wu tidak bisa lagi menahan diri. Melihat bahwa Xiao Chen membuat masalah untuk dirinya sendiri, ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menginjak-injak Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan Xiahou Wu. Ia berdiri dan bertanya, Tuan Kota, bisakah kau membiarkanku memeriksa situasi Tuan ini? Xiahou Wu tersenyum dingin dan berkata, apakah kau mencari masalah? Tuan ini sudah dalam bahaya besar. Bagaimana jika kau menunda perawatannya, dan dia benar-benar meninggal? Tuan Kota, aku sarankan kau menangkap orang ini terlebih dahulu dan membuat keputusan tentang rencana jahatnya setelah ini selesai. Kaisar penguasa bunga persik berpikir keras. Itu adalah solusi terbaik, tetapi ada sesuatu yang masih terasa aneh. Melihat Kaisar penguasa bunga persik ragu-ragu, Xiahou Wu melanjutkan, Tuan Kota, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, Anda akan menjadi orang yang mencicipi anggur ini. Saya pikir targetnya adalah. Kata-kata Xiahou Wu membuat semua orang merinding. Rencana Xiao Chen ini terlalu jahat. Cukup. Namun, saat Xiahou Wu hendak melanjutkan, Putri Suci Wangi Surgawi berteriak untuk menghentikannya. Kemudian, dia melihat Kaisar penguasa bunga persik dan berkata, Tuan Kota, saya telah berinteraksi dengan Xiao Chen, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Biarkan dia melihatnya. Dengan saya di sini, saya dapat menjamin kehidupan Tuan ini. Karena Putri Suci Wangi Surgawi memohon untuk Xiao Chen, Kaisar penguasa bunga persik harus memberikan wajahnya. Dia menjawab dengan serius, Anda punya waktu 15 menit. Jika Anda tidak dapat menemukan alasan untuk ini, Anda tidak perlu terus hidup. Tidak pernah ada orang yang berani membuat masalah di festival anggur bunga persik saya. Ekspresi Kaisar penguasa bunga persik tetap tenang sepanjang waktu, tidak menunjukkan kemarahan apapun. Namun, Xiao Chen tahu urgensi dan bahaya situasi tersebut. Pihak lain tidak berbohong. Selama pihak lain menginginkannya, ia dapat langsung menghapus Xiao Chen dari dunia. Hidup Xiao Chen tergantung pada seutas benang, ia tidak mampu melakukan kesalahan apapun. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Xiao Chen melangkah maju, menatap lelaki tua di tanah, dan mengirimkan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen sedikit mengernyit. Lelaki tua itu memang berhenti bernapas, dan jantungnya berhenti berdetak. Tenaga hidup lelaki tua itu tampak sangat lemah. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, lelaki tua itu berada di ambang kematian. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi bingung Xiao Chen, Xiahou Wu berkata dengan dingin, cepat mundur dan berhenti kentut. Kalau tidak, jika ia mati, bahkan Putri Suci Wangi Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu. Jelas, Xiahou Wu merasa kesal dengan gangguan Putri Suci Wangi Surgawi sebelumnya. Kata-katanya sangat kasar. Apa yang terjadi? Xiao Chen sama sekali tidak mendengar Xiahou Wu, ia hanya merenungkan alasan kondisi lelaki tua itu. Tiba-tiba, ia teringat saat pertama kali meminum Heartburn. Mata Xiao Chen berbinar, dan ia bertanya kepada seseorang di sampingnya, apa kultivasi lelaki tua itu sebelumnya. Tokoh penguasa kesempurnaan agung, mengapa? Orang-orang di kediaman Tuan Kota tidak mengerti mengapa Xiao Chen menanyakan hal ini, tetapi mereka tetap menjawab dengan jujur. Xiao Chen menampakkan senyum di wajahnya saat ia berdiri dan menatap Tuan Kota. Tuan Kota, itu hanya alarm palsu. Aku sudah tahu alasannya.
Ekspresi Kaisar Penguasa Bunga Persik berubah tak terduga. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa alasannya? Tuan tua ini tidak terluka, juga tidak diracuni. Dia hanya mabuk, Xiao Chen menjelaskan dengan tenang, berhenti di antara setiap kata. Xiao Wu merasa tercengang saat mendengarnya, lalu, dia mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dia mabuk. Xiao Chen, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu siapa penilai ini? Mereka semua adalah penilai anggur terkenal di Laut Desolate. Mereka telah minum anggur selama beberapa abad. Mabuk, kamu bahkan belum lahir ketika mereka mulai minum. Bukan hanya Xiao Wu, orang lain juga tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Chen. Apakah Xiao Chen ini sudah gila? Saya pikir dia benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin Kaisar Penguasa Bunga Persik mengundang mereka jika mereka tidak memiliki tingkat apresiasi anggur tertentu? Para guru besar ini minum begitu banyak anggur kelas atas dan tidak mabuk. Mereka tidak mungkin mabuk dari secangkir anggur sampahnya. Ini hanya lelucon. Anggur enak apa yang belum pernah dicicipi oleh para penilai anggur ini sebelumnya? Aku belum pernah mendengar seorang penilai anggur mabuk sebelumnya. Festival Anggur Bunga Persik ini memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Aku belum pernah mendengar seorang penilai mabuk di sini sebelumnya. Semua kultivator di seluruh kediaman Tuan Kota membicarakan hal ini. Mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan dan berbicara dengan dingin. Apakah kamu tidak takut lidahmu dipotong karena mengatakan kebohongan yang begitu berani? Bai tua bahkan tidak mabuk setelah meminum langit tanpa batas milikku. Apakah menurutmu dia bisa mabuk karena anggur sampahmu? Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi sudah memendam rasa tidak suka yang kuat terhadap Xiao Chen sejak awal. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan Xiao Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk membantah dengan dingin. Catatan TL, hukuman bagi pembohong di neraka Tiongkok adalah dipotong lidah. Memang, kata-kata Xiao Chen tampak terlalu menggelikan. Bagi orang-orang yang suka minum, mabuk sangat jarang terjadi. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator, dan tidak mudah bagi kultivator untuk mabuk. Selain itu, penilai itu hanya minum satu cangkir. Bagaimana mungkin? Jika itu benar, anggur Xiao Chen pasti lebih luar biasa daripada semua anggur kelas atas yang dibawa orang lain. Mabuk, sungguh lelucon. Orang tua ini telah membuat banyak anggur dalam hidupku, tetapi aku belum pernah melihat anggur yang bisa membuat seseorang mabuk hanya dengan satu cangkir. 30 tahun yang lalu, Old Seven Du juga mengucapkan kata-kata besar. 30 tahun kemudian, dia masih belum berubah. Great Master Yuan Fei tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan mendengus dingin dengan ketidakpuasan yang jelas saat dia melihat Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah. Kemarahan melintas di matanya saat dia berkata, "Guru besar, Anda boleh menuduh saya dan berbicara buruk tentang saya, tetapi jangan bawa-bawa kakek tujuh ke dalam masalah ini." Guru besar Yuan Fei tersenyum dingin dan membalas, "Mengapa saya tidak boleh mengatakannya? Dia hanyalah seorang pembuat bir sampah yang bersembunyi di desa terpencil selama 30 tahun. Tidak disangka dia berani memanggil seorang junior untuk datang dan mempermalukan dirinya sendiri. Semakin lama saya tinggal di Festival Anggur Bunga Persik ini, semakin saya ingin pergi. Sepertinya siapapun bisa berpartisipasi. Yang Mulia Putra Mahkota, ayo kita pergi. Tidak perlu tinggal di sini." Bibir Xiao Wu melengkung saat dia berkata, "Itu benar." Sepotong sampah menyerahkan secangkir anggur sampah tetapi masih berbicara dengan begitu berani. "Haha, Phoenix Ilahi 9 warna milikku tidak bisa membuat seseorang mabuk. Itu memalukan. Yang Mulia Putri Suci, sepertinya saya tidak perlu mengirimkan Phoenix Ilahi 9 warna untuk perjamuan wangi surgawi Anda. Anda cukup membawa anggur sampah Xiao Chen." Setelah Xiao Wu berbicara, dia menyingkirkan Phoenix Ilahi 9 warna dan berpura-pura pergi. Para penilai lainnya segera bergegas maju untuk mencoba membujuk Xiao Wu. Merasa bahwa dia telah mendapatkan cukup muka, Xiao Wu tersenyum dan berkata, "Semuanya, bukan berarti aku tidak ingin tinggal. Hanya saja Phoenix Ilahi 9 warna milikku tidak dapat dibandingkan dengan anggur sampah ini, tidak dapat membuat semua orang mabuk. Aku membuat diriku sendiri menjadi bahan tertawaan." Seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi kacau. Ekspresi Kaisar Penguasa Bunga Persik berubah, menunjukkan kemarahan untuk pertama kalinya.
Kata-kata Xiao Chen memang agak berlebihan. Tuan kota, jantung putri suci wangi surgawi berdebar kencang. Dia tahu bahwa keadaan semakin memburuk. Kaisar penguasa bunga persik mengangkat tangannya, menghentikan putri suci wangi surgawi untuk melanjutkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku memberinya kesempatan, tetapi dia masih berbicara besar dan berbicara omong kosong. Ini buruk. Merasakan desakan urgensi, Xiao Chen tidak bisa lagi diganggu dengan basa-basi. Dia segera menendang lelaki tua itu ke tanah. Aduh, siapa yang menendangku? Sebuah teriakan terdengar dari bawah. Lelaki tua yang tergeletak di tanah, status hidupnya tidak diketahui, berteriak. Lelaki tua itu berdiri dengan lesu dan terhuyung-huyung. Wajahnya memerah saat dia melihat sekeliling, tampak bingung. Dia bangun. Dengan penampilan lelaki tua yang bingung itu, dia jelas tampak seperti orang yang baru saja bangun dari mabuk. Para penilai dan bakat luar biasa di panggung tinggi semuanya tercengang bahwa lelaki tua itu benar-benar bangun. Ini terutama terjadi pada Xiahou Wu, perkembangan ini membuatnya tercengang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa yang menendangku? Bai tua agak pulih setelah menggelengkan kepalanya. Namun, amarah memenuhi wajahnya. Niat membunuh bahkan terpancar di matanya. Aura menakutkan meledak keluar dari tubuh Bai tua, segera menyebabkan keributan. Tokoh penguasa puncak, panggung tinggi itu langsung terdiam. Semua orang merasa tercengang. Bai tua berhasil menerobos. Dia hanya minum 1 cangkir anggur dan tidur siang. Tidak disangka dia berhasil menerobos kemacetan yang telah membuatnya terhenti selama beberapa abad. Sama seperti semua orang merasa terkejut, Pak Tua Bai, yang baru saja bangun, tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas tendangannya. Dia bertanya dengan marah, siapa sebenarnya yang menendangku? Semua orang merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Pak Tua Bai merasa begitu marah. Xiao Chen menjawab dengan tenang, aku yang menendangnya. Sialan kau, orang tua ini hampir menyentuh ambang alam pembuluh darah ilahi. Niat membunuh segera terpancar dari seluruh tubuh Pak Tua Bai. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Xiao Chen, dia menunjukkan ekspresi tertegun. Kemudian, dia menarik semua niat membunuh. Merasa agak malu, dia berkata, jadi, itu Tuan Muda Xiao. Maaf atas pelanggarannya, maaf atas pelanggarannya. Ketika Pak Tua Bai melihat bahwa itu adalah Xiao Chen, sikapnya berubah 180 derajat, dan dia segera meminta maaf. Namun, yang lain tidak memperhatikan ini, tercengang oleh apa yang dikatakan Pak Tua Bai sebelumnya. Pak Tua Bai hampir menyentuh ambang alam pembuluh darah ilahi. Ini, anggur apa ini? Orang-orang yang hadir menjadi agak panik, termasuk mereka yang memiliki bakat luar biasa, yang semuanya tercengang. Kata-kata Bai Tua terdengar agak berlebihan. Namun, semua orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sebelum ini, siapa yang akan percaya bahwa seseorang dapat menembus hambatan dari tokoh berdaulat kesempurnaan agung setelah bangun dari keadaan mabuk? Guru besar Yuan Fei merasa agak tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mungkinkah Old Seven Du benar-benar berhasil menyeduh anggur yang begitu ajaib? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Guru besar Yuan Fei berteriak agak panik, bergegas ke botol Heartburn untuk menyelidikinya. Wosh! Namun, Kaisar penguasa bunga persik lebih cepat dari guru besar Yuan Fei. Dia mengulurkan tangannya dan menghisap botol anggur ke genggamannya. Ketika Kaisar penguasa bunga persik membuka botol dan mengendusnya, dia hanya menemukan aroma anggur biasa tanpa ada yang aneh tentangnya. Kaisar penguasa bunga persik tidak bisa menahan cemberut. Untuk berpikir ada anggur kelas atas yang tidak dapat dikenalinya di dunia ini. Saat ini, semua orang tahu bahwa Xiao Chen tidak menyerahkan anggur beracun tetapi anggur kelas atas, yang memiliki efek yang sangat ajaib jauh melampaui 8 anggur kelas atas lainnya. Namun, ketika Kaisar penguasa bunga persik dengan lembut mengendus anggur itu, dia tampak bingung, tidak dapat menebak identitasnya. Kaisar penguasa bunga persik memandang Xiao Chen dan bertanya, teman kecil, anggur apa ini? Heartburn, jawab Xiao Chen dengan tenang, menyelesaikan pertanyaan Kaisar penguasa bunga persik. Heartburn. Kaisar Peach Blossom Sovereign mengangkat kelopak matanya dan bertanya dengan agak bersemangat,
apakah ini Heartburn yang belum muncul selama lebih dari 5.000 tahun, roh terbaik ras naga? Xiao Chen mengangguk dan menjawab, benar. Saat Xiao Chen mengatakan itu, keributan yang cukup besar terjadi. Ekspresi tidak percaya memenuhi wajah semua penonton. Heartburn, anggur apa itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah ada di antara kalian yang mengetahuinya? Itu sudah hilang terlalu lama. Kaisar Naga Kekaisaran Naga Ilahi 5.000 tahun yang lalu menganugerahkan botol terakhir Heartburn kepada seseorang selama masa pemerintahannya. Resepnya sudah lama hilang. Anggur ini memiliki asal-usul yang terlalu mengesankan. Tidak heran tidak ada fenomena misterius yang luar biasa. Ternyata itu adalah roh. Xiao Chen ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Aku mendengar bahwa saat itu, seseorang ingin menukar seluruh tambang spirit jade untuk satu cangkir Heartburn. Orang-orang di panggung tinggi menunjukkan berbagai ekspresi, kaget, bingung, kekecewaan luar biasa. Ketika Guru Besar Yuan Fei mendengar kata-kata, Heartburn, dia berkata dengan agak putus asa, Heartburn. Bagaimana mungkin dia bisa membuat Heartburn? Aku tidak percaya, Tuanku Tuan Kota, biarkan aku mencicipinya. Kalau tidak, aku benar-benar akan merasa sulit untuk merasa puas. Coba cicipi. Haha, bukankah Guru Besar tadi mengatakan bahwa dia akan pergi? Kenapa kau masih di sini? Tidak ada yang memintamu untuk tinggal. Ye Han dari Glacial Mountain Manor tertawa terbahak-bahak saat ini. Ini membuat Xiahou Wu merasa malu. Dia terlalu sombong sebelumnya. Dia berpikir bahwa dengan Nine Colored Divine Phoenix, Kaisar Penguasa Bunga Persik akan merasa tertekan tidak peduli apapun dan berurusan dengan Xiao Chen. Tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar telah menyerahkan sebotol Heartburn. Tentu saja, Kaisar Penguasa Bunga Persik tidak mungkin menyetujui permintaan Guru Besar Yuan Fei. Dia memerintahkan dengan tenang, orang-orang, antarkan Guru Besar. Tidak, aku tidak akan pergi. Biarkan aku mencicipinya. Aku tidak percaya kalau si tua tujuh du bisa membuat Heartburn. Tuan Besar Yuan Fei menjadi agak gila, terus-menerus mendorong orang-orang yang mencoba membawanya pergi. Betapa keras kepala. Kaisar Penguasa Bunga Persik kehilangan kesabarannya. Dia selalu menghormati para pembuat bir. Namun, masalah Tuan Besar Yuan Fei melewati batasnya. Orang-orang ini tampaknya telah lupa bahwa Kaisar Penguasa Bunga Persik adalah Kaisar Penguasa Alam Fena Ilahi. Tidak seorang pun melihat Kaisar Penguasa Bunga Persik bergerak sama sekali saat dia menamparkan Tuan Besar Yuan Fei ke udara. Kemudian, dia melihat ke arah Xiahou Wu dan berkata, Putra Mahkota Xiahou, silakan pergi. Bagaimanapun, Xiahou Wu adalah putra mahkota Kekaisaran Singa Pemburu. Kaisar Berdaulat Bunga Persik harus memberinya sedikit muka, jadi dia memberi isyarat untuk mengundangnya. Xiahou Wu kehilangan semua martabatnya di hadapan semua orang, wajahnya memerah membara. Tuanku Tuan Kota, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Selamat tinggal. Xiahou Wu segera pergi dengan kepala tertunduk, menunjukkan ekspresi dingin sambil tetap diam. Dia tidak ingin lagi tinggal di tempat ini. Sejak lahir, dia tidak pernah merasa malu seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, ini terjadi di hadapan banyak orang. Dia telah mencoba untuk bersikap cerdik, berpura-pura pergi, tetapi tiba-tiba berakhir dengan bertindak berlebihan. Xiahou Wu mungkin akan berakhir menjadi bahan tertawaan di Laut Desolate untuk waktu yang lama. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya yang tenang. Jika seseorang tidak mencari masalah, dia tidak akan mendapat masalah. Xiahou Wu ini berulang kali mencoba untuk menimbulkan masalah, melompat-lompat seperti badut yang menari. Pada akhirnya, dia memukul wajahnya sendiri. Xiahou Wu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Namun, hal yang paling menyenangkan Xiao Chen adalah kakek tujuh akhirnya membuktikan dirinya. Kakek tujuh tidak pernah memasuki kota Bunga Persik selama 30 tahun. 30 tahun kemudian, Xiao Chen membawa Heartburn yang diseduh kakek tujuh ke sini, akhirnya mewujudkan impian kakek tujuh. Xiao Chen, mengapa kamu tidak menjelaskan asal-usul anggur ini lebih awal? Kaisar Berdaulat Bunga Persik menatap Xiao Chen dengan heran. Yang lain juga tidak bisa mengerti. Jika Xiahou Wu tahu bahwa anggur ini adalah Heartburn, dia tidak akan berani bersikap seperti itu.
Apakah karena Xiao Chen merencanakan ini dan dengan sengaja memasang jebakan untuk Xiao Wu? Jika memang begitu, Xiao Chen terlalu menakutkan. Xiao Chen menjawab dengan jujur, aku tidak tahu bahwa Heartburn sangat berharga. Kenyataannya, aku sudah minum sebotol Heartburn sebelumnya dan tidak mendapatkan banyak manfaat seperti yang diperoleh tuan tua ini. Aku hanya merasa bahwa itu benar-benar kuat dan itu adalah anggur yang baik. Selain itu, Tuan Kota menunjukkan cinta yang jelas untuk Phoenix Ilahi 9 warna. Berpikir bahwa pemenangnya sudah ditentukan, aku tidak perlu membuang waktu. Memang, Kaisar Penguasa Bunga Persik hanya memanggil Xiao Wu ke sisinya. Kegemarannya pada Phoenix Ilahi 9 warna telah terbukti bagi semua orang. Namun, ada satu hal yang tidak dikatakan Xiao Chen. Dia tidak repot-repot memperkenalkan Heartburn karena kata-kata terakhir Kaisar Penguasa Bunga Persik kepadanya mengkhianati ketidakpedulian. Karena pihak lain merasa acuh tak acuh tentang hal itu, Xiao Chen tentu saja tidak ingin membuang-buang tenaga untuk mengatakan apapun. Apa ranah kultivasi Anda saat Anda meminumnya? Kaisar Penguasa Bunga Persik bertanya, merasa sangat terkejut. Yang Mulia Suci tingkat menengah. Ketika Kaisar Penguasa Bunga Persik mendengar itu, dia merasa sangat disayangkan. Dia mendesah, sungguh pemborosan besar. Seseorang harus setidaknya menjadi Kaisar Penguasa untuk memaksimalkan efek Heartburn. Selain itu hanya akan terjadi saat meminumnya untuk pertama kali. Setelah itu, efeknya akan jauh lebih lemah. Akan sulit untuk menebus penyesalan ini selama sisa hidupmu. Xiao Chen mengetahui hal ini setelah dia meminum anggur itu. Namun, Heartburn ini memungkinkannya untuk melewati tahap penguasa kesempurnaan awal dan langsung maju ke tahap penguasa kesempurnaan kecil. Selain itu, anggur itu telah mengubah sebagian kekuatan garis keturunannya. Semua itu menebus sebagian kerugiannya. Kaisar Penguasa Bunga Persik memandang banyak penilai di belakangnya dan berkata, kita dapat memverifikasi bahwa anggur Xiao Chen benar-benar Heartburn. Namun, karena terlalu berharga, aku tidak bisa membiarkan semua orang mencicipinya. Aku harus menyatakan Heartburn sebagai pemenang kontes Raja Anggur ini. Ya, itu benar-benar layak. Jika saja Phoenix Ilahi 9 warna tidak ditarik, ia mungkin bisa bersaing. Karena Tuan Besar Yuan Fei telah menyerah, maka pemenangnya pastilah Heartburn. Haha, Tuan Kota, selamat karena telah memperoleh anggur yang enak ini. Para penilai lainnya tidak menunjukkan keberatan, menyetujui kata-kata Kaisar Penguasa Bunga Persik. Desahan terdengar di seluruh tempat. Tidak seorang pun mengantisipasi pemenang terakhir kontes Raja Anggur adalah Xiao Chen, orang yang tidak diharapkan oleh siapapun untuk menang. Ini tidak terbayangkan bagi semua orang, sangat mengejutkan mereka. Karena tidak ada keberatan, maka sudah waktunya bagi saya untuk memenuhi janji saya. Xiao Chen, ini kunci Istana Abadi Ethereal, Anda harus mengambilnya terlebih dahulu. Anda juga dapat meminta satu hal dari saya, selama itu tidak berlebihan, saya akan menyetujuinya. Kaisar Penguasa Bunga Persik menatap lurus ke arah Xiao Chen. Bersamaan dengan itu, sebuah kotak brokat polos terbang ke tangan Xiao Chen di hadapan banyak tatapan penuh semangat. Xiao Chen menangkap kotak brokat itu dan menyimpannya dengan benar. Kemudian, dia menatap Kaisar Penguasa Bunga Persik dan berkata, Tuan Kota, saya ingin Tuan Kota melindungi desa kakek 7 selama 100 tahun, menghentikan bandit berkeliaran dan berbagai faksi utama dari mengganggu desa itu. Kaisar Penguasa Bunga Persik merasa terkejut. Ini terlalu sederhana. Hanya dengan sepatah kata dariku, tidak ada yang berani menyentuh desa Old Sevendu. Anggap permintaan ini sebagai bonus dan buat yang lain. Bahkan di antara Kaisar Berdaulat, Kaisar Penguasa Bunga Persik mendapat peringkat sangat tinggi. Tidak ada yang akan menyinggung perasaannya atas sebuah desa. Xiao Chen merasa terkejut. Dia tidak menyangka Kaisar Penguasa Bunga Persik begitu santai. Namun, ini mengakibatkan Xiao Chen tidak tahu harus berkata apa. Apa yang harus ku minta? Permintaanku tidak boleh berlebihan, jadi aku tidak bisa memintanya untuk membunuh semua orang sekte pembantaian surgawi di sini. Banyak orang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Chen, bertanya-tanya permintaan apa yang akan dia buat. Bahkan di antara Kaisar Berdaulat Bunga Persik masih kelas atas. Lihat saja bagaimana Kaisar Berdaulat Bunga Persik berani menamparkan pembuat bir kerajaan Kekaisaran Singa Pemburu. Yang terpenting,
Kota Bunga Persik adalah faksi yang sangat istimewa di Laut Desolate. Itu tidak membeda-bedakan antara yang benar atau yang jahat, tidak pernah menolak masuk ke keduanya. Orang-orang dari kedua faksi yang benar dan yang jahat memberi muka pada Kota Bunga Persik. Mampu mengajukan permintaan kepada Kaisar Berdaulat Bunga Persik adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bertanya, "Tuanku Tuan Kota, jika suatu hari, aku kembali ke Kekaisaran Naga Ilahi, apakah Anda akan menjamin keselamatanku?" Dengan permintaan ini, kerumunan segera terdiam. Banyak orang telah memikirkan segala macam kemungkinan. Namun, permintaan seperti itu tidak terpikir oleh mereka. Orang-orang yang hadir telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Xiao Chen. Semua orang tahu tentang badai yang disebabkan Xiao Chen selama kompetisi antara 7 istana luar di kota Naga Ilahi. Mereka juga tahu bahwa ia menjadi duri dalam daging naga emas, saat ia berlatih tinju naga tertinggi, seni terlarang. Sudah menjadi keajaiban bahwa ia berhasil melarikan diri dari Kekaisaran Naga Ilahi. Memikirkan bahwa Xiao Chen masih berpikir untuk kembali. Orang ini benar-benar gegabah. Menarik, jika Kaisar Berdaulat Bunga Persik menjamin kelangsungan hidup Xiao Chen di Kekaisaran Naga Ilahi, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, mencoba melindungi hidupnya saat melawan garis keturunan naga emas akan sulit. Orang ini agak keras kepala. Dari semua hal yang harus ditanyakan, ia mengajukan permintaan ini. Kaisar Berdaulat Bunga Persik telah mengumpulkan banyak harta dan manual rahasia. Salah satu dari mereka akan menjadi harta yang tak ternilai. Memikirkan bahwa ia masih berpikir untuk kembali. Sejauh ini, tidak ada yang tahu apakah ia dapat lolos dari pengejaran naga emas di luar Kekaisaran Naga Ilahi. Para pembudidaya di kediaman Tuan Kota membahas ini, mengasihani Xiao Chen. Kaisar penguasa Bunga Persik terdiam selama 3 detik sebelum berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memastikan keselamatanmu di Kekaisaran Naga Ilahi. Aku pernah bertarung dengan Kaisar Naga Emas Ungu. Namun, ada kemenangan dan kekalahan. Jika kau tahu tentang keberadaan mengerikan di balik garis keturunan naga emas, kau mungkin tidak akan mengajukan permintaan ini. Namun, karena kau meminta ini, aku akan tetap berjanji padamu bahwa jika kau kembali ke Kekaisaran Naga Ilahi suatu hari nanti, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu." Ada keberadaan yang mengerikan di balik garis keturunan naga emas. Xiao Chen merasa tercengang saat mendengarnya. Memikirkan bahwa Kaisar penguasa Bunga Persik mengatakan itu. Xiao Chen pernah bertanya-tanya mengapa Kaisar Naga Emas Ungu memenjarakan naga surgawi itu di penjara naga langit berbintang. Dia menduga bahwa naga surgawi telah menemukan rahasia yang seharusnya tidak dia temukan. Dengan demikian, faksi misterius di balik garis keturunan naga emas membuat Kaisar Naga Emas Ungu menangkap dan menahan naga surgawi itu. Bagaimanapun, kemunculan naga surgawi akan meningkatkan keberuntungan Kekaisaran Naga Ilahi. Kecuali jika seseorang tidak punya pilihan, tidak ada yang akan menahan naga surgawi seperti itu. Itu sama saja dengan memotong lengan seseorang. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir berlebihan. Tidak peduli apapun, Kaisar penguasa Bunga Persik telah memberikan janjinya pada akhirnya. Kaisar penguasa Bunga Persik mengangguk sedikit. Kemudian, dia melihat ke yang lain dan berkata, "Kali ini, semua orang membawa anggur kelas atas. Peach Blossom City tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah ini, Old Cui akan memilih beberapa harta karun berharga dari perbendaharaanku untuk diberikan kepadamu." Terima kasih banyak, Tuan Kota. Meskipun peserta lain tidak memenangkan kontes Raja Anggur, mereka bisa mendapatkan sesuatu dari perbendaharaan Kaisar penguasa Peach Blossom. Ini membuat perjalanan itu berharga. Yang lain perlahan bangkit dan melakukan penghormatan dengan kepalan tangan sebagai ucapan terima kasih. Festival Anggur Peach Blossom berakhir di sini. Yang tersisa hanyalah perjamuan Peach Blossom. Tepat saat semua orang bersiap untuk pergi, Master Muda Sekte Pembantaian Surgawi tiba-tiba berkata, "Saudara Xiao Chen, apakah kamu bersedia menjual resep Heartburn kepadaku? Jika demikian, kita bisa melupakan apa yang telah kamu lakukan pada Sekte Pembantaian Surgawi." Saat Wang Yun berbicara, suasana berubah agak aneh. Ini adalah topik yang dipikirkan semua orang dalam benak mereka. Karena Heartburn muncul, maka Xiao Chen pasti punya resepnya.
Namun, topik resep ini agak sensitif dan tidak cocok untuk dibahas di depan umum. Karena Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi mengangkat topik ini di hadapan semua orang, dia jelas-jelas punya niat buruk. Kaisar penguasa bunga persik mengangkat alisnya. Dia menatap Wang Yun dan berkata, kita hanya berbicara tentang anggur di kota bunga persik dan tidak ada yang lain. Jika kamu tidak mau minum, aku bisa menyuruh Tuan Muda Wang keluar. Aku tidak berani. Aku hanya menyebutkannya sekilas. Wang Yun segera menghentikan topik pembicaraan ketika dia melihat situasinya, tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Makna di balik kata-kata Kaisar Penguasa Bunga Persik sudah jelas. Selama Xiao Chen tetap berada di kota Bunga Persik, dia akan melindungi Xiao Chen. Oleh karena itu, orang-orang lain yang memiliki pikiran jahat menyerah untuk saat ini. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia menduga seseorang akan mengangkat topik resep itu. Sebelum Xiao Chen datang ke sini, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Xiao Chen melangkah maju dan mengeluarkan resep itu. Tuan Kota, bisakah Anda membantu saya menjaga resep itu tetap aman? Setelah terbongkar, resep itu hanya akan membawa bencana bagi Xiao Chen jika dia menyimpannya. Ini bahkan mungkin mengakibatkan tokoh penguasa kesempurnaan agung atau bahkan kaisar penguasa mencoba membunuhnya. Itu akan menjadi kerugian besar. Karena itu masalahnya, Xiao Chen mungkin juga mendapatkan bantuan dari ini, menyerahkan resep itu kepada kaisar penguasa bunga persik. Resep Heartburn direkam pada tulang binatang khusus. Itu menggunakan skrip yang mirip dengan karakter dewa. Seseorang tidak dapat membaca dan mengingatnya. Seseorang dapat membaca dan mengingat resep dengan benar hanya ketika memegang tulang binatang itu. Resep Phoenix Ilahi 9 warna sebenarnya direkam menggunakan metode yang sama. Kaisar penguasa bunga persik merasa terkejut dan kemudian mengerti. Dia menerima resep itu dan melihatnya sebelum berkata, jangan khawatir. Kamu bisa datang dan mengambilnya dariku kapan saja. Wang Yun merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan ini. Memikirkan bahwa Xiao Chen dengan tegas menyerahkan resep Heartburn. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, orang ini benar-benar pintar dan tegas. Jika dia menyimpan resepnya, dia akan mati dalam waktu 3 hari setelah meninggalkan kota bunga persik. Yang lain menunjukkan ekspresi aneh. Beberapa bahkan mengungkapkan kekecewaan. Jika Xiao Chen memegang resepnya, akan jauh lebih mudah untuk mendapatkannya. Namun, secara praktis tidak mungkin jika Kaisar Penguasa Bunga Persik memegang resepnya. Mata Wen Renyu, putra suci surga yang mendalam, berkedip-kedip dengan cahaya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kaisar Penguasa Bunga Persik menyimpan resepnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, mari kita mulai perjamuannya. Semua orang, minumlah sepuasnya. Setelah perjamuan bunga persik dimulai, Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengeluarkan beberapa anggur terbaik dalam koleksinya, mempersilahkan para petani yang datang untuk berpartisipasi dalam festival anggur untuk menikmatinya. Perjamuan yang ramai berlanjut hingga senja sebelum perlahan-lahan berakhir. Xiao Chen kembali ke kediaman Wangi Surgawi bersama dengan Putri Suci Wangi Surgawi. Tuan Muda Xiao, selamat. Sangat sulit untuk memenangkan kontes Raja Anggur, kata Putri Suci Wangi Surgawi sambil tersenyum tipis. Chu Xiang berkata dengan kagum, Tuan Muda Xiao benar-benar tegas. Anda baru saja memberikan resep anggur terbaik ras naga tanpa ragu-ragu, tidak memberi Wang Yun kesempatan apapun. Xiao Chen berkata dengan tenang, resep ini praktis tidak berguna di tanganku. Tidaklah disayangkan untuk memberikannya. Selain itu, tidak mudah untuk membuat Heartburn. Bahkan kakek 7 tidak memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Dia sudah beruntung berhasil membuat 1 botol. Oh, benar, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Putri Suci. Putri Suci Aroma Surgawi bertanya, apakah ini tentang Istana Abadi Ethereal? Tidak perlu terburu-buru untuk berbicara tentang Istana Abadi Ethereal untuk saat ini. Saya ingin bertanya kepada Putri Suci apakah Anda tahu faksi di balik garis keturunan naga emas, yang disebutkan oleh Tuan Kota. Tidak akan sulit untuk menemukan informasi tentang Istana Abadi Ethereal. Hal yang benar-benar membuat Xiao Chen khawatir adalah keberadaan di balik garis keturunan naga emas. Putri Suci Aroma Surgawi ragu-ragu sebelum berkata, jika Tuan Muda Xiao perlu tahu, Anda tentu akan tahu. Jika Anda tidak tahu sekarang, pasti ada alasannya.
Untuk saat ini, waktunya belum tepat. Jelas, Putri Suci Wangi Surgawi tahu jawabannya. Setelah menyadari Xiao Chen menatapnya, Chu Xiang tersenyum pahit. Tuan Muda Xiao, jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa yang kalian berdua bicarakan. Baiklah kalau begitu, waktunya belum tepat. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan melupakan topik ini. Putri Suci Wangi Surgawi berkata dengan tenang, Tuan Muda Xiao, tidak mengejar ini adalah hal yang baik. Ketika saatnya untuk tahu, Anda akan tahu. Ada satu hal lagi, Qin Zuolin akan datang dan mencari Anda 3 hari dari sekarang. Dia sudah setuju. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Anda hanya mengirim pesan, dan dia langsung setuju. Putri Suci Wangi Surgawi tersenyum dan berkata, memang, saya berutang budi kepada Tuan Muda Xiao. Jika Anda butuh bantuan, Anda bisa datang dan mencari saya kapan saja. Kamu hanya perlu bertanya, dan aku dapat membantumu menyelesaikan konflik antara kamu dan Sekte Pembantaian Surgawi, mencegah mereka menimbulkan masalah bagimu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku akan memegang bantuan ini terlebih dahulu. Tidak perlu merepotkan Putri Suci dengan itu. Baiklah, sudah larut malam. Chu Xiang, suruh Tuan Muda Xiao kembali beristirahat. Xiao Chen merasa Putri Suci Wangi Surgawi itu tak terduga. Rasanya seperti selalu ada tabir di antara mereka. Dia juga selalu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Namun, dia sudah terbiasa dengan ini. Saat dia melihat Putri Suci pergi, dia berkata, kakak perempuanmu benar-benar aneh. Hanya beberapa langkah jauhnya, tetapi dia menyuruhmu mengirimku ke sana padahal dia jelas bisa melakukannya sendiri. Chu Xiang berkata dengan lembut, begitulah kakak perempuan selalu bersikap. Dia sering ingin menunjukkan perhatian kepada orang lain, tetapi karena statusnya, dia tidak bisa melakukannya secara terbuka. Jadi, dia hanya bisa memintaku melakukannya sebagai gantinya, untuk memenuhi etiket. Perlakukan saja aku sebagai kakak perempuan, tidak ada perbedaan. Ini sangat tidak adil untukmu. Kamu menjadi seperti bayangannya. Hehe. Tidak ada yang adil atau tidak adil tentang ini. Kita berdua tumbuh bersama dan seperti saudara perempuan. Bagaimana mungkin aku bisa mengkritik ini? Ketika Xiao Chen mendengar ini, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kalau begitu, apakah kamu sudah melihat penampilan aslinya? Kemunculan Putri Suci Wangi Surgawi membuat orang merasa bahwa mereka melihatnya dengan jelas. Namun, pemandangan di benak mereka selalu tampak terselubung dalam lapisan kabut. Ini terasa sangat aneh. Hampir setiap orang yang bertemu dengan Putri Suci Wangi Surgawi akan merasa sangat penasaran. Chu Xiang tersenyum dan berkata, tentu saja, aku pernah melihatnya. Sebenarnya, kamu juga pernah. Namun, kakak senior mengolah kekuatan hati. Mereka yang tidak memiliki kekuatan hati tidak dapat menanamkan penampilannya ke dalam pikiran mereka. Kekuatan hati. Xiao Chen mengerti sedikit tentang kekuatan hati. Raja Bajak Laut Darah Merah memahami kekuatan hati dan bahkan menggunakan bakatnya yang luar biasa untuk menciptakan seni hati surgawi. Seni hati surgawi memungkinkan mereka yang tidak dapat memahami kekuatan hati untuk menggunakan energi jiwa dan energi esensi sejati mereka untuk mewujudkan api hati, versi sederhana dari kekuatan hati. Kekuatan hati bukanlah hasil dari kultivasi. Seseorang hanya dapat mengandalkan pemahaman untuk mendapatkannya. Raja Bajak Laut Darah Merah memahaminya hanya setelah mencapai alam fena ilahi. Bagi Putri Suci Wangi Surgawi untuk memahami kekuatan hati di usia yang begitu muda benar-benar mengejutkan. Ini rahasia, yang lain tidak tahu tentang ini. Aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu, tapi aku benar-benar tidak tahu keberadaan di balik garis keturunan naga emas. Chu Xiang mengangkat bahu, menunjukkan bahwa meskipun dia ingin membantu, dia tidak bisa. Ini membuat Xiao Chen merasa agak malu. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kita sudah di sini, tidak perlu mengirimku lebih jauh. Baiklah, sampai jumpa besok. Jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi, kita bisa terus bertukar jurus. Tentu, tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bulan darah menggantung tinggi di langit pada malam hari. Tidak ada bintang dalam radius 5.000 km. Langit malam laut desolate hanya memiliki bulan darah. Bintang tidak pernah muncul. Xiao Chen bersiap untuk tidur ketika dia tiba-tiba teringat kotak brokat yang dia dapatkan hari itu.
Kunci Istana Abadi Ethereal. Mari kita lihat apa itu terlebih dahulu. Xiao Chen mengeluarkan kotak brokat dan membukanya. Dia melihat kunci berbentuk pedang dengan beberapa kata-kata indah terukir di atasnya, yang mendorongnya untuk melihat lebih dekat. Xiao Chen menemukan bahwa kata-kata ini adalah karakter ilahi, jadi dia menyerah untuk mempelajarinya. Tidak ada cara untuk mengingat karakter ilahi. Resep Heartburn ditulis dalam versi karakter ilahi yang disederhanakan. Seseorang dapat membaca dan mengingat informasi hanya sambil memegang tulang binatang. Aku ingin tahu untuk apa itu. Istana Abadi Ethereal, apakah itu ada hubungannya dengan dewa? Setelah memikirkannya, Xiao Chen tidak dapat menemukan apapun. Oleh karena itu, dia meletakkan kunci itu kembali ke dalam kotak brokat dan mengembalikan kotak itu ke cincin penyimpanannya. Xiao Chen menatap bulan darah di luar jendelanya. Saat ia berbaring di tempat tidur, pikirannya melayang, perlahan-lahan melayang ke dalam mimpi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika awan tebal menutupi bulan darah, sebuah sosok dengan penampilan yang sepenuhnya tersembunyi, hanya memperlihatkan sepasang mata, muncul di luar kediaman wangi surgawi. Orang ini mengeluarkan sebuah jimat dan membakarnya sambil menatap langit. Ketika jimat itu benar-benar terbakar, sosoknya perlahan-lahan berubah menjadi tidak berwujud hingga benar-benar menghilang. Jimat ini tampak sangat mirip dengan yang digunakan Xiao Chen dan Jiang He di kota naga terbang dinasti Yanwu. Setelah tubuh orang ini berubah menjadi tidak berwujud, sosok hitamnya diam-diam menembus banyak batasan di sekitar kediaman wangi surgawi. Kemudian, ia melaju kencang ke villa Xiao Chen. Tidak seorang pun menduga ada orang yang menyelinap ke villa Xiao Chen larut malam. Ketika orang ini tiba di kamar tidur Xiao Chen, sosoknya perlahan-lahan terwujud. Namun, tampaknya ada harta karun padanya dengan fungsi yang mirip dengan topeng dewa kematian. Benda ini mengisolasi auranya, mencegah orang lain menyadarinya. Mata orang itu tertuju pada cincin penyimpanan Xiao Chen. Kemudian, tatapan aneh melintas di matanya. Setelah itu, dia membentuk segel tangan dan mengeluarkan bagan astrologi seukuran telapak tangan yang berputar. Energi jiwanya segera berubah menjadi ribuan helai halus yang mencoba memasuki cincin penyimpanan Xiao Chen. Proses membuat energi jiwa memasuki cincin penyimpanan tampak sangat sulit. Selain itu, orang itu tidak berani mengejutkan Xiao Chen hingga terbangun. Orang berpakaian hitam itu bergerak dengan sangat hati-hati dan sabar. Dia tetap diam selama 1 jam penuh. Aku berhasil. Seutas energi jiwa akhirnya berhasil menyusup ke dalam cincin penyimpanan Xiao Chen. Selanjutnya, orang ini memejamkan mata dan mencoba mengingat seperti apa kotak brokat yang diberikan Kaisar Berdaulat Bunga Persik kepada Xiao Chen. Setelah beberapa saat, setitik cahaya terang muncul di ruang cincin penyimpanan yang gelap gulita karena persepsi energi jiwa. Cahaya terang itu berlalu dalam sekejap. Namun, dalam 1/1000 detik itu, energi jiwa orang itu segera melingkarinya. Orang itu dengan cepat mundur, dan pemandangan yang sangat tidak terbayangkan muncul. Kotak brokat di cincin penyimpanan Xiao Chen muncul di tangan orang ini. Ekspresi kegembiraan melintas di mata orang itu. Dia merasa agak bersemangat saat dia dengan cepat membukanya. Namun, ketika orang itu membuka kotak brokat itu, kunci Istana Abadi Ethereal segera terbang keluar darinya. Pada suatu saat, Xiao Chen telah terbangun dan sekarang dengan kuat menggenggam kunci Istana Abadi Ethereal di tangannya. Orang itu mengumpat dalam hatinya sambil berbalik dan melompat melalui jendela, tidak ingin tinggal. Namun, Xiao Chen bergerak tidak lebih lambat dari orang itu. Dia berubah menjadi kilatan petir dan langsung menyusul. Wosh! Xiao Chen menampakkan dirinya dan mendengus dingin. Kemudian, dia langsung menghunus pedang tirannya. Kilatan cahaya pedang menerangi langit malam saat mengunci orang itu. Sialan! Orang itu menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari serangan pedang ini sama sekali. Tanpa pilihan, dia hanya bisa berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Cahaya telapak tangan menyala dengan cahaya pedang. Pada saat itu, formasi villa bergetar dan bergemuruh terus-menerus. Boom! Kediaman Heavenly Fragrance yang awalnya gelap gulita tiba-tiba berubah terang dengan lampu lentera pada saat ini, tampak seterang siang hari. Lebih dari 100 murid Heavenly Fragrance muncul dari berbagai paviliun, menyerang orang itu sambil menghunus senjata. Bergerak. Setelah ditunda oleh Xiao Chen, orang itu melihat bahwa dia akan segera dikepung,
jadi dia meraung, tidak lagi menekan kekuatannya. Orang itu melepaskan auranya, dan kekuatan serta tekanan yang mengerikan meledak. Sebuah bayangan telapak tangan seperti gunung melesat keluar. Sebelum banyak murid Heavenly Fragrance dapat menyelesaikan pengepungan, serangan telapak tangan orang ini menjatuhkan mereka ke belakang. Sepertinya orang ini akan dapat melarikan diri. Xiao Chen ingin mengejar, tetapi sebuah sosok turun dari paviliun tertinggi di kediaman itu. Sosok hantu seperti peri itu menjatuhkan orang itu ke belakang dengan sebuah serangan. Aura orang itu melemah secara signifikan. Jelas, serangan itu telah menimbulkan cedera yang signifikan. Putri Suci Wangi Surgawi, tak kusangka kau begitu kuat. Orang itu tampak sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Putri Suci Wangi Surgawi, keterkejutan melintas di matanya. Namun, kau tidak akan bisa menahanku di sini. Saat orang itu berbicara, sosoknya perlahan berubah tak berwujud, menghilang. Jimat bayangan Void, Putri Suci Wangi Surgawi sedikit mengernyit. Sepertinya dia sudah terlambat. Ketika Xiao Chen menemukan orang itu telah mengaktifkan jimat bayangan Void. Namun, Putri Suci Wangi Surgawi tidak ingin membiarkan orang ini lepas begitu saja. Sosoknya melayang ke udara, mengejar di bawah sinar bulan. Jimat bayangan Void memiliki batas waktu. Orang itu tidak mungkin tetap tersembunyi. Selama orang itu mengungkap sesuatu, akan ada kesempatan untuk menangkapnya. Xiao Chen, kau baik-baik saja? Chu Xiang bertanya karena khawatir saat dia tiba di sisi Xiao Chen. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menjawab dengan lembut, aku baik-baik saja. Jika dia ingin membunuhku, aku mungkin sudah mati. Dia ada di sini untuk ini. Kunci Istana Abadi Ethereal. Xiao Chen mengangguk. Untungnya, aku meninggalkan bekas pada kunci ini siang hari. Begitu dia membuka kotak brokat, aku merasakannya. Meskipun Xiao Chen mengatakan itu, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Orang itu telah tiba diam-diam di kamar Xiao Chen. Jika orang itu ingin membunuhnya, Xiao Chen mungkin tidak lagi hidup. Sepertinya aku tidak bisa menurunkan kewaspadaanku di kediaman Wangi Surgawi. Aku tidak akan seberuntung ini setiap saat. Maaf, kami hampir menyebabkan kematianmu. Tidak kusangka orang ini berani menerobos masuk ke kediaman Wangi Surgawi. Chu Xiang berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, Xiao Chen berpikir keras, ingin tahu siapa orang itu. Ye Han dari Glacial Mountain Manor, Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi, Pei Shaoxuan dari Sekte Api Darah, atau mungkin Putra Suci Surga yang mendalam, Wen Renyu. Begitu banyak kemungkinan yang terlintas di benaknya. Semuanya patut dicurigai, tetapi tidak ada yang cocok. Bahkan mungkin saja tidak ada satupun. Tampaknya keinginan beberapa orang terhadap kunci Istana Abadi Ethereal jauh melampaui harapannya.